Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 ingin menyampaikan pendapat dari kelompok kami mengenai tentang perusahaan yang mengalami keberhasilan dan kegagalan dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Kira-kira apa aja sih perusahaan yang mengalami keberhasilan dan kegagalan dalam mengimplementasikan konsep suatu manajemen bisnis? Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suci Maharani Rizkiana, dan tidak lupa juga dengan rekan-rekan saya yang nanti akan membantu memberikan penjelasannya. Ada Ayu Yuliana, Rani Febriani, Rika Maulida, Ulfi Fitria Kamili, dan Winda Siti Rukmanah. Tanpa berlama-lama, kita lanjut aja ya guys ke topik pembahasannya. Kelompok kami sudah menentukan memilih salah satu contoh perusahaan yang berhasil dan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Perusahaan yang berhasil, kelompok kami memilih PT Indomaret. Dan untuk perusahaan yang gagal, kelompok kami memilih PT Merpati Airlines. Alasannya, nanti bisa kalian lihat sendiri ya guys. Oke, baik kalau begitu sekarang kita lanjut ya ke pembahasannya. Dan ada beberapa hal yang akan aku tanyakan. Untuk contoh perusahaan yang mengalami keberhasilan dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis, yaitu PT Indomaret. Apa sih yang kalian ketahui tentang Indomaret? Jadi, Indomaret itu jaringan minimarket waralaba di Indonesia. Minimarket ini menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok. Ada kebutuhan sehari-hari. Di Indomaret juga sangat mudah ditemukan di mana-mana. Karena moto pada Indomaret itu mudah dan hemat, begitu guys. Oke, lanjut. Indomaret itu usaha yang bergerak di bidang apa sih? Tidak. Bercanda. Lanjut. Nah, salah satu bisnis retail untuk melayani kebutuhan pokok kita di kehidupan sehari-hari adalah minimarket. Indomaret yang tetap konsisten berkecimpung di bidang minimarket dikelola secara profesional dan dipersiapkan termasuk di era globalisasi. Siapa tokoh Indomaret di Indonesia? Nah, jadi kalau kalian mau tahu siapa pemilik dari Indomaret itu, jadi diketahui bahwa jaringan minimarket Indonesia tersebut dimiliki oleh salah satu seorang taipan Indonesia, yaitu Antoni Salim. Lanjut part 2. Dalam suatu perusahaan, pasti kan memiliki target audiens ya guys. Misalnya perusahaan A memiliki target seperti apa, dan perusahaan B bagaimana. Untuk PT Indomaret sendiri nih, menurut kalian target audiens PT Indomaret itu seperti apa sih guys? Oke, untuk target audiens Indomaret itu sendiri, jadi aku akan bahas secara singkat ya teman-teman untuk kelompok konsumen yang menjadi fokus utama dari strategi pemasaran dalam perusahaan itu sendiri. Jadi ada beberapa fokus yang menjadi untuk konsumen audiensnya itu, di antaranya adalah untuk masyarakat umum. Jadi kalau untuk masyarakat umum ini, audiens terbesarnya adalah masyarakat yang menyediakan berbagai yang membutuhkan kebutuhan pokok. Begitu. Kedua ini ada pelajar dan mahasiswa. Karena dalam lingkungan pendidikan, retail ini menjadi tempat favorit belajar untuk kita semua, ya kan? Menjadi tempat nyaman. Begitu. Ketiga ada pekerja dan kantoran. Di saat kita sedang mengerjakan deadline itu kayaknya cocok deh untuk menjadi pilihan tempat di retail gitu ya. Ketiga untuk ibu rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga kayaknya lebih mudah dan lebih dapat dipercaya kalau kita belanja di toko-toko atau perusahaan-perusahaan retail terdekat ya seperti Indomaret. Lalu selanjutnya ada traveler dan wisatawan. Kalau untuk wisatawan ini kita kan ini ya pergi kemana-mana
yang gampang dijumpai adalah Indomaret itu sendiri. Jadi kita mudah untuk berbelanja kebutuhan kita di saat di luar rumah gitu. Selanjutnya ada pekerja malam. Kalau pekerja malam untuk kita sendiri kan dia buka untuk 24 jam ya teman-teman. Jadi kalau untuk pekerja malam mereka terkadang di saat lapar bisa juga mengunjungi perusahaan retail terdekat seperti Indomaret karena tersebar di beberapa wilayah Bandung. Gitu. Lalu keunggulan Indomaret apa saja yang kalian ketahui? Jadi, keunggulan Indomaret ialah sebagai salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya berhasil mendominasi pasar dan menjadi pilihan utama bagi konsumen. Yang pertama ialah jaringan luas dan penempatan strategis. Yang kedua, kemudahan dan kepuasan konsumen. Yang ketiga, kualitas dan kelengkapan produk. Yang keempat, harga yang bersaing. Dan yang kelima, promosi dan diskon. Yang keenam, inovasi dan adaptasi. Dan yang ketujuh, pelayanan prima. Yang kedelapan, konsep waralaba. Yang kesembilan, keberagaman layanan. Dan yang kesepuluh, komitmen keberlanjutan. Keunggulan-keunggulan tersebut menjadikan perusahaan retail ini sebagai salah satu perusahaan pilihan utama bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan harian mereka. Dengan terus beradaptasi dan memberikan nilai tambah kepada konsumen, Indomaret berhasil mendominasi industri retail di Indonesia. Oke, Indomaret kan salah satu contoh perusahaan yang berhasil dalam mengimplementasikan satu konsep manajemen bisnisnya nih. Kira-kira strategi apa sih yang digunakan oleh perusahaan Indomaret sampai-sampai dia bisa berhasil dalam mengimplementasikan konsep bisnisnya? Jadi, strategi dilakukan agar Indomaret lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari konsumen, mempermudah mereka untuk mendapatkan kebutuhan pokok dan barang-barang sehari-hari. Yang kedua, ada harga charging, yaitu sebuah pendekatan yang telah terbukti mempengaruhi persepsi konsumen terhadap nilai dan membantu meningkatkan daya tarik harga. Yang ketiga, Indomaret menyediakan berbagai promo menarik, di mana selain Indomaret perusahaan retail ini juga menyediakan dua jenis promosi, yaitu ada promosi jangka pendek dan jangka panjang. Lalu yang keempat ada mengadakan Indomaret Point, yaitu Indomaret Point adalah jawaban atas evaluasi berbelanja di era digital, di mana kenyamanan dan aksesibilitas menjadi faktor penting dalam menarik konsumen. Dengan menyusun konsep, Indomaret Point hadir sebagai tempat yang menyediakan berbagai produk yang mendukung kebutuhan sehari-hari. Lalu yang kelima ada aplikasi belanja. Indomaret menyediakan aplikasi belanja. Dengan menggunakan perangkat smartphone, konsumen dapat menjelajahi kantong produk yang lengkap dan beragam, memilih barang yang mereka butuhkan. Nah, gimana guys? Sekarang kalian udah tahu kan kenapa alasan kelompok kami memilih PT Indomaret sebagai salah satu contoh perusahaan yang berhasil dalam mengimplementasikan konsep bisnisnya. Baik, kalau gitu sekarang kita lanjut untuk contoh perusahaan yang mengalami kegagalan ini. Kelompok kami memilih Merpati Airlines. Apa sih yang kalian ketahui tentang Merpati Airlines? Warning my girl, no counter. Kita lanjut part 3. PT Merpati Nusantara Airlines beroperasi sebagai Merpati Nusantara Airlines adalah sebuah maskapai penerbangan di Indonesia yang berletakkan di Jakarta Pusat. Nah, maskapai ini mengoperasikan layanan domestik terjadwal
terjadwal ke lebih dari 25 tujuan di Indonesia, serta layanan internasional terjadwal ke Timur dan Malaysia. Awal berdirinya Merpati Airlines didirikan pemerintah pada 6 September 1962 dengan nama PN Merpati Nusantara. Pada awalnya berdirinya Merpati Airlines mendapatkan hibah pesawat dari TNI AU berjenis DHC-3 dan DC-3 untuk penerbangan regional. Nah, seterusnya pada tahun 1970, Merpati mulai melayani penerbangan jarak jauh dan menengah. Bahkan setahun berselang, Merpati Airlines mulai melayani rute internasional dan menjalin kerjasama perjanjian kode share dengan sejumlah maskapai asing seperti Japan Airlines, Qantas, Airways International, Olympic Airways, dan Trans Australis dan China Airlines. Nah, Merpati Airlines itu bangkrut tahun berapa ya? Oke, jadi selanjutnya Merpati Nusantara Airlines diketahui terlibat kemudian aftur nih guys. Total hutang perusahaan yang dirintis semenjak September 62 ini mencapai sehingga 270 miliar rupiah. Wow, banyak banget ya. Padahal pada Juni sebelumnya DPR dan pemerintah sudah menyuntikkan dana sebesar 16 miliar. Aduh, sayang banget nih. Ini maskapai Gunung Merak resmi dibubarkan. Presiden Jokowi juga menekankan pembubaran yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2023. Oh my god. Sayang ya. For your information, maskapai Merpati mulai direncanakan pada tahun 2011, meskipun sudah mendapatkan suntikan anggaran dari pemerintah senilai 16 miliar rupiah. Beberapa bulan kemudian, utang pembelian aftur itu 16 kali lebih banyak, yakni 270 miliar rupiah. Ditambah adanya kasus korupsi yang membuat Merpati Airlines bangkrut. Oke, baik teman-teman semuanya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan pendapat dari kelompok kami mengenai tentang implementasi konsep manajemen bisnis. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan kalian yang menonton, terima kasih. Dan semoga kalian suka dengan videonya. Oh, tenan. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye. Saya wassalamualaikum bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.